Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa huwa ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayah, bunda, dan rekan-rekan keluarga besar IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang berarti kita akan bertemu pada bulan Syawal. Dan pendidikan yang telah Allah terapkan di dalam diri kita selama 1 bulan ini akan berakhir. Dan kita akan bertemu di hari yang suci, yaitu di hari Idul Fitri, yang bertepatan pada tanggal 1 bulan Syawal. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu syariat yang harus kita kerjakan ketika kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yaitu adalah kita untuk menunaikan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu muda ataupun tua, baik dia yang sudah merdeka ataupun budak. Setiap manusia, setiap orang yang beragama Islam wajib menunaikan zakat fitrah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'annya tentang dalil perintah untuk kita menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Husmin amwalihim." Ambillah sebagian dari harta mereka sedekahkan untuk bersedekah dengan tujuan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan diri kita semua. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menunaikan zakat fitrah ini juga telah Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadisnya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam didirikan oleh 5 dasar pondasi. Yang pertama adalah syahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pondasi yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Dan yang ketiga, kita menunaikan zakat. Yang keempat, kita pergi haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir adalah shaumi Ramadan, adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk menunaikan zakat, karena zakat ini telah termasuk dari pondasi-pondasi untuk kita menegakkan ajaran agama Islam. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama apa syarat wajib kita untuk menunaikan zakat. Yang pertama adalah orang Islam, orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki harta dan kebutuhan pokok yang berlebih. Dan yang ketiga adalah umur kita sampai pada akhir bulan suci Ramadan dan akan bertemu pada awal bulan Syawal atau Idul Fitri. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jumlah dan bentuk yang bisa kita keluarkan untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah telah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang menerangkan bahwa yang harus kita keluarkan adalah berupa makanan pokok dari setiap tempat yang kita tinggalkan atau yang kita tempati. Dan ukurannya atau takarannya adalah 1 sok atau 3,5 liter, atau kita bulatkan menjadi 2,5 kilogram, atau nanti kita akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat kita. Maka semua aturan dan tata caranya telah dijelaskan di dalam syariat-syariat Islam.
maka wajiblah kita untuk menunaikan zakat fitrah. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi waktu untuk kita menunaikan zakat. Waktu untuk kita menunaikan zakat sudah mulai dibolehkan ketika awal bulan suci Ramadan sampai kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun ada waktu yang lebih afdol, yang lebih baik untuk kita menunaikan zakat adalah kita apabila telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, ketika terbenamnya matahari pada akhir bulan suci Ramadan dan sampai pagi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian, dalil, jumlah dan bentuk serta waktu kita menunaikan zakat, selanjutnya yang harus kita ketahui bersama adalah siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa banis sabil ila akhir hayat. Maka sesungguhnya sedekah ataupun zakat yang harus kita keluarkan itu diperuntukkan kepada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah para amil zakat, pada orang-orang yang mengurusi tentang urusan zakat ini. Yang keempat adalah orang mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh majikannya bahwa dia akan merdeka. Kemudian yang keenam adalah mereka ataupun kita sebut dengan gharim, orang yang memiliki hutang atau orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang berada di dalam perjalanan ataupun kita sebut musafir. Dan yang kedelapan adalah fisabilillah, itu adalah orang-orang yang berperang untuk menegakkan ajaran agama Islam. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sahabat IMC yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui semua itu tadi, maka setiap segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti semuanya memiliki tujuan maupun hikmah. Dan yang terakhir ini adalah apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari syariatkannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menunaikan zakat. Yang pertama adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, adalah untuk membersihkan diri kita dan mensucikan jiwa kita, harta kita dari sifat tamak, rakus, pelit dan kikir maupun sifat bakhil. Kemudian apa saja lagi hikmahnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Harta yang telah Allah titipkan kepada kita, semua itu adalah amanah. Dan harta yang kita miliki saat ini adalah harta yang Allah berikan kepada kita. Dan ada hak-hak dari harta ini yang harus kita berikan kepada golongan-golongan orang-orang yang membutuhkan. Maka hikmah yang sangat luar biasa yang harus kita ambil, kita petik pelajaran dari kita untuk menunaikan zakat fitrah ini. Dan berikutnya adalah hikmahnya adalah kita bisa membantu pada orang-orang yang sangat membutuhkan, para fakir dan miskin. Kita melihat kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita seiman. Dan yang terakhir adalah hikmahnya kita bisa membangun hubungan taliyah, ukhuwah Islamiyah di antara kita, di antara sesama, di antara tidak mengukur kaya, miskin, jabatannya tinggi ataupun tidak, kita semua adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantinya akan kembali fitrah, akan kembali bersih di dalam kita menyambut yaitu Idul Fitri nantinya di bulan Syawal. Dan kami mengucapkan
taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku harap kabulkan. Maulana, Maulana.